Halo, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik dalam data mining. Nah, yang saya kira sih menurut saya salah satu yang paling sederhana ya, yang harapannya mudah dipahami dalam pembelajaran mengenai data mining. Nah, teknik apakah yang dimaksud data mining yang kita bahas ya? Yang akan kita bahas adalah teknik yang namanya decision tree. Ya. Seperti apa decision tree? Yuk langsung saja. Sebelum membahas mengenai teknik decision tree, nah sebelumnya data mining ini masuk dalam materi di big data. Nah, masuk di salah satu level. Nah, level di atau masuk di salah satu stage di dalam pembuatan big data. Nah, dari itu ini saya kira perlu dibahas menjadi beberapa video, nanti akan kita bahas beberapa video mengenai data mining ini ya. Jadi untuk teknik klasifikasi sendiri, untuk teknik klasifikasi tadi, klasifikasi itu apa toh? Penggolongan. Nah, ini masuk golongan A, B apa C? Golongan darahmu A, B, C atau O. Nah, ini sama klasifikasi yang mungkin bisa share ya nanti ya, yang saya temui ya, dua ini ya, tekniknya menggunakan classification dan association rule. Seperti apa itu? Nah, yang pertama yang classification dulu. Jadi klasifikasi ini tujuannya adalah untuk memprediksi label dalam kategori. Nah, jadi pemberian label rada kaku ya, ini seperti tadi ya, golongan darah A, B, C, D atau O ya. Ini ya tujuan utamanya memberi label. Labelnya seperti apa? Tadi golongan darah, kemudian misalkan aman atau beresiko pada aplikasi peminjaman uang, kemudian memberi label ya atau tidak untuk marketing. Nah, perlukah kita memasarkan, memberikan promo di daerah A? Nah, ya atau tidak? Nah, kenapa kok ya? Nah, mungkin karena marketnya di situ besar. Ya. Kemudian pemakaiannya untuk di data medis misalkan untuk pemberian layanan, nah, paket A, paket B. Nah, jadi banyak penggunaannya dan rugi kalau tidak paham ini. Kemudian yang berikutnya association rule. Ya, ini sama dengan klasifikasi, classification ya. Ya. Tapi ini arahnya ke penggambaran korelasi atau hubungan antar item. Nah, contohnya seperti apa hubungan itu? Ya, seperti kita sering lihat ya kalau di belanja, penataan barang-barangnya kan rapi, enak. Oh, yang di sana di golongan sabun, oh yang di sana di golongan makanan. Apakah kita pernah melihat di sebuah toko yang penataannya acak-adut? Ya, misalkan di sabun sebelahnya minuman ringan, sebelahnya lagi apa, alat perkakas, kan enggak kan? Nah, jadi association rule ini seperti kita mencari korelasi ya. Biasanya orang tuh kalau di minimarket setelah membeli sabun tuh membeli apa sih? Oh, odol. Nah, jadi efeknya ke apa? Efeknya ke peletakan item barangnya. Kalau meletakkan odol jangan jauh-jauh dari sabun. Bisa begitu juga sebaliknya, kalau meletakkan sabun jangan jauh-jauh dari odol. Supaya apa? Supaya memudahkan pembeli membeli barang ini. Atau di bagian department store, mall. Nah, biasanya di daerah yang jual celana sebelahnya juga ada baju. Nah, ini baru beberapa contoh association rule yang sederhana yang kita lihat. Yang tidak kita lihat, nah, atau bisa kita gali masih banyak sekali. Itulah gunaan
teknik data mining. Nah, kemudian kalau tadi tekniknya ya, kemudian metode klasifikasi ini ada beberapa, decision tree, ID tree dan C4.5. Nah, yang kita bahas decision tree dulu. Nah, ya. Jadi kenapa sih kok disebut decision tree? Nah, karena menggunakan struktur pohon. Pohon itu seperti apa sih? Ada hierarkinya ya. Dari bawah akar, batang, ya, dahan, daun. Ya, kalau syukur-syukur ada buahnya. Ya, di sini nanti kita akan belajar mengenai pemetaan alternatif masalah yang ada. Ya. Latar belakangnya apa sih decision tree? Ya, kompleksitas permasalahan manusia sehingga membutuhkan alat bantu untuk membuat keputusan. Ya. Jadi ada peribahasa ya, ada istilah ya, manusia tempatnya masalah. Ya. Maka semakin banyak masalah berarti semakin banyak butuh sistem. Nah, sistem apa? Sistem untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ya. Salah satunya decision tree. Nah, kemudian manfaatnya untuk decision tree ini, ya. Yang pertama untuk mengambil keputusan yang kompleks. Nah, yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, contohnya apa? Contohnya nih ada sales mobil nih ya, mau membuat suatu model untuk memprediksi calon pembeli. Ya. Manakah yang akan merespon email penawaran mobil yang akan segera di launching. Ya, jadi misalkan perusahaan mobil listrik, nah ini mau memprediksi nih kira-kira yang akan membeli mobil listriknya ini siapa nih? Nah, mana sih konsumen-konsumen yang potensial? Nah, jadi menawarkannya mobilnya itu sesuai sasaran saja. Nah, jangan menawarkan mobil listrik yang saat video ini dibuat harganya masih relatif mahal, ya masih relatif mahal. Menawarkannya ke orang-orang yang masih sukanya naik motor atau belum mempunyai daya beli untuk membeli mobil listrik yang harganya masih mahal. Malah buang-buang tenaga. Itu decision tree. Nah, kelebihannya decision tree ya. Simplifikasi dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Nah, dan di sini orang yang tidak suka hitung-hitungan sangat terbantu ya karena tidak ada perhitungan-perhitungan yang rumit, tidak ada menghitung entropi. Nah, kurangannya apa? Kurangannya ini bisa terjadi overlap ketika kelas dan kriteria jumlahnya banyak. Jadi nanti semakin banyak keputusan yang harus dipilih, rule-nya semakin banyak, maka ada kemungkinan akan overlap. Overlapnya gimana? Yang di level 1 sudah ditanyakan, di level 2, 3 dan seterusnya ada kemungkinan akan ditanyakan lagi. Nah, kemudian decision tree ini membutuhkan desain ya. Nah, desainnya rule-nya seperti apa sih supaya bisa menghasilkan keputusan yang optimal. Nah, desain seperti apa ya? Desain dalam pembuat pertanyaan nanti ya. Nah, membuat pertanyaan. Jadi kualitas keputusan nanti tergantung desain pohon tersebut ya. Desain pohon tersebut. Ya. Oke, mungkin gitu saja mengenai materi video kali ini ya. Kita membahas teorinya dulu decision tree. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas hal yang praktis mengenai decision tree ya, studi kasus decision tree. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.